Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hamma ba'd. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mana saja berada, semoga semuanya senantiasa dalam rahmat dan lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Salam dan salawat senantiasa kita sampaikan atas junjungan kita, teladan dan cahaya kita, syafaat kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi hikmah yang saya dapati selama dalam kegiatan ziarah atau silah dengan para orang-orang tua kita terdahulu, leluhur kita. Tentu di dalam rangka kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam rangka mengambil hikmah dan fadilah yang terkandung di dalamnya. Sebab Islam mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh melupakan dan menghilangkan sejarah daripada diri kita. Sebagaimana Rasulullah selalu menyebut-nyebut sejarah silsilahnya yang begitu panjang, yang tetap terjaga dan terpelihara. Walau sangat disayangkan mata rantai sejarah kita banyak terputus. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa hari yang lalu bersama rekan-rekan saya mengadakan program ziarah atau silah yang khusus menyambung tali silaturahmi dengan para orang-orang tua terdahulu, leluhur terdahulu di tanah Jawa Barat ini atau Pasundan. Yang itu tentu tidak akan lepas dari kisah sejarah pendirinya daripada masyarakat di Jawa Barat, yaitu dengan adanya kerajaan Pajajaran atau Prabu Siliwangi. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hikmah yang saya dapati dalam perjalanan kali ini. Namun ada 3 hal yang utama yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah pelajaran hikmah tentang diri kita sendiri. Karena semua pelajaran itu bersumber dalam diri kita sendiri. Dan hikmah itu saya dapati dalam proses tersebut. Yang pelajarannya adalah bahwa kita harus sadar diri, harus selalu introspeksi diri, harus selalu bermuhasabah diri. Ku anfusakum. Periksa, koreksi, perhatikan, jaga dirimu. Dan pelajaran itu saya dapati dalam proses aktivitas silah atau ziarah kali ini, di mana orang-orang tua terdahulu pun juga mengajarkan hal yang seperti itu. Mengajarkan agar setiap kita selalu bermuhasabah diri, berintrospeksi diri, sadar diri, eling. Kenapa kita harus sadar diri? Agar kita bisa bersifat, bersikap, dan berbuat sebagaimana kudrat kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terbaik.
agar sifat-sifat mulia yang ada di dalam diri kita, anugerah Sang Pencipta itu selalu terjaga di dalam diri kita. Dan sifat-sifat dan seperti itu diajarkan oleh para leluhur-leluhur kita, khususnya di tanah Pasundan. Khususnya dalam apa yang diajarkan, yang dipituahkan, yang diwasiatkan oleh Sang Prabu Siliwangi yang terkenal dalam motonya silih asih, silih asuh, dan silih asah, silih wangian. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mendapatkan pelajaran kalau sifat-sifat silih asih, silih asuh, dan silih asah ini tertanam di dalam diri kita, insya Allah akan terbentuklah menjadi pribadi yang baik, pribadi yang ahsani takwin, yang sebaik-baik pembentukan. Insanun kamil, insan yang sempurna, insan yang bisa memberikan kebaikan buat dirinya dan juga memberikan kebaikan buat orang lain. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu. Jadi pelajaran yang baik itu sudah begitu kuat ditanamkan oleh orang-orang tua kita, leluhur kita, bil khusus di tanah Sunda atau Jawa Barat ini. Nah, jikalau ini kita terapkan, maka seluruh nilai-nilai kebaikan akan terbuka di dalam diri kita, akan tercipta dalam kehidupan kita, kehidupan yang baik di dalam diri kita, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, ketentraman, dan keselamatan, yang akan terhindar, akan jauh dari berbagai macam musibah, bala, dan bencana. Jikalau sifat-sifat ini tertanam dan terpraktek dalam kehidupan kita, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat-sifat seperti inilah yang banyak diabaikan, yang banyak dilupakan dan ditinggalkan oleh kita sebagai generasi penerus daripada bangsa ini, khususnya umat Islam. Itu pelajaran yang pertama. Tanamkan sifat asih, sifat asuh, dan sifat asah di dalam diri kita. Insya Allah kehidupan kita akan menjadi baik. Dan itu pula lah yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum khairul linnas, yang terbaik di dalam diri dari kamu adalah yang terbaik terhadap manusia. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang saya dapati dari hasil proses perjalanan kali ini adalah bangsa kita, negeri kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang hebat. Bisa kita lihat dari sisa-sisa peninggalan dari para leluhurnya, termasuk sisa-sisa yang ada di dalam sejarah kerajaan Pajajaran dengan beberapa situs-situs prastastinya yang ada di Bogor, yang ada di Cianjur, dan juga bahkan di daerah lain dengan adanya Borobudur. Artinya kita sebagai bangsa yang besar jangan berkecil hati, tapi kita harus bangkit untuk berjuang, berusaha mengembalikan kebesaran dan kejayaan bangsa kita, ras kita, negeri kita, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tanpa perjuangan kita tidak akan mungkin bisa merubah keadaan negeri ini menjadi lebih baik. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam Al-Quran, la yughirullah ma biqaumin hatta yughirru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum, suatu masyarakat, suatu bangsa, satu negeri jikalau dia tidak mau merubah dirinya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur lahir di negeri yang subur makmur, negeri yang sempurna keadaannya. Kita tinggal menjaga dan merawatnya dengan sebaik-baiknya, memelihara dengan sebaik-baiknya. Nah, kita jaga dan kita pelihara dengan sebaik-baiknya dengan menumbuhkan sifat yang pertama tadi, sifat asih, sifat asuh, dan sifat asah, agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang silih wangi, yang penuh dengan keindahan, dengan penuh kejayaan, kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pelajaran yang kedua. Tanamkan sifat itu
dan hubungkan dengan tali mata sejarah. Jangan lupakan sejarah orang-orang tua kita terdahulu. Apapun bentuk keadaan mereka, sebagaimana Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengingkari leluhurnya walaupun mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap dia jaga, tetap diakui, tetap dia pelihara apa yang sudah ada, yang ditinggalkan dari mereka. Tinggal diperbaiki, diluruskan mana yang seharusnya kita teruskan dan mana yang seharusnya cukup kita jaga dan kita pelihara. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang ketiga adalah pelajaran. Bangsa Indonesia tidak bisa lepas dari yang namanya Islam. Umat Islam adalah umat yang terbesar di dalam negeri ini. Artinya umat Islam adalah umat yang mendunia, umat yang menentukan nasib bangsa ini. Maka oleh karena itu, jadilah umat Islam yang rahmatan lil alamin, sebagaimana yang diungkapkan Allah di Al-Quran. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah diutus Islam, Rasulullah SAW membawa Islam untuk merahmati alam. Artinya kita jadi umat Islam harus lebih bersifat bijak, lebih bisa berkomunikasi, bisa menghargai seluruh potensi-potensi yang ada, walaupun berbeda dengan Islam. Tapi tetap kita harus bisa menghormati, menjaga dan memeliharanya, menciptakan sebuah kebersamaan, sebuah kedamaian. Artinya masa depan bangsa Indonesia, negeri Indonesia sangat ditentukan oleh kelompok daripada umat-umat Islamnya. Jadi oleh karena itu umat Islam memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negeri yang damai, makmur, sejahtera, gemah limpah loh jinawi. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sejarah mengingatkan kita Belanda menguasai negeri ini di saat Islam sudah besar dan sudah berkuasa. Tetapi juga Allah mengingatkan umat Islam yang terbesar yang berhasil mengusir para penjajah itu. Artinya semuanya sangat ditentukan oleh kualitas umat Islam. Oleh karena itu, marilah jadilah umat Islam yang rahmatan lil alamin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya takwa, dan menjadi rahmat buat umat-umat yang lain, buat negeri dan bangsa ini. Demikianlah kiranya hikmah yang saya peroleh dari proses perjalanan saya, ziarah saya selama ke beberapa tempat-tempat sejarah yang ada di Jawa Barat, khususnya yang ada di wilayah Bogor, yang situ menjadi bagian situs prasasti daripada kerajaan Pajajaran, kekuasaan daripada Prabu Siliwangi, seorang raja yang sangat-sangat bijaksana, yang sangat-sangat dicintai oleh rakyatnya, yang negeri pada saat itu penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga ini bermanfaat. Qul amin antum bi khairin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbana ja'al baladina aminan wa salaman wa makmuran. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.